Oke, recording. Oke, sudah 22 orang. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di pertemuan ke-9 setelah UTS di pertemuan minggu yang lalu melalui Microsoft Form ya. Melalui Microsoft Form juga langsung keluar ya bobot nilainya, tapi itu belum final. Belum sempat saya cek, nanti akan saya cek lagi total nilainya nanti digabung dengan esai. Oke, tapi kalau saya lihat sekilas dari responden jawabannya rata-rata ada yang betul, ada yang salah juga. Tapi yang betul banyak, presentasinya banyak sekali ya. Alhamdulillah berarti bisa mengerjakan itu. Karena ya open book ya. Open book, kalau yang memang salah jawab mungkin kurang teliti. Jadi semua bahan itu ada di bahan ajar. Tidak ada yang tidak di bahan ajar. Jadi nggak perlu googling, sebenarnya tinggal searching aja di bahan ajar langsung ketemu jawabannya. Mungkin yang menjebak tuh kayak ada kata kecuali gitu ya, atau yang bukan termasuk. Nah itu kan kadang itu menjebak juga. Kita cari jawabannya benar, padahal yang ditanya salah gitu. Nah, lalu yang esai itu lebih kepada pendapat ya kalau nggak salah ya. Jadi memang tidak sebeban ajar, tapi pernah kita sampaikan di pertemuan tatap muka online. Gitu. Nah, baik, jadi pertemuan ke-9 ini masuk ke kontak form ya. Jadi kita agak mereview atau flashback karena sebelumnya kita belajar ini secara teori, tapi prakteknya mungkin belum pernah kita coba ya. Nah sekarang kita coba langsung membuat kontak form khusus atau menyambung dengan pertemuan sebelumnya dari tugas yang pertama. Jadi yang tugas pertama akan kita kembangkan dalam bentuk membuat halaman baru, halaman kontak. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya share screen yang satu lagi untuk ininya, bentar. Saya buka browsernya ini seperti ini. Ya, hampir mirip dengan yang sudah dikerjakan tugas kuliah, tugas yang pertama ya. Itu ada halaman website yang kita edit isinya. Tapi baru satu halaman index.php saja. Ya, terakhir kita buat beberapa halaman. Kalau saya buka Windows Explorer, ya. Seperti ini isinya nanti ya. Bukan? Ini saya zoom aja. Ini tes variabel nggak diabaikan. Jadi kita pecah menjadi beberapa file kan. Bisa buka nih indeks. Jadi review dulu sebentar, flashback sebelum kita bikin forum. Nah ini kan di halaman indeks. Nah, ini source code halaman indeks. Ya, tampilannya jadi seperti ini. Oke. Atau kita bisa cek klik kanan view page source. Lalu ada sekitar 181 baris ya. Ini persis sama dengan yang ada di sini, Sublime. Nah, ini sudah menghemat baris, jumlah baris karena ada perintah include dari halaman 112 sampai 124. Jadi ada 4 include, 1, 2, 3, 4. Include header PHP, include content PHP, include sidebar PHP, dan footer PHP. Ini sudah kita pecah ya. Jadi tujuannya apa? Jadi salah satunya adalah supaya memudahkan pengeditan di beberapa script terkait dengan pembagian template
yang telah dibahas ya beberapa minggu yang lalu. Misalnya untuk header itu kan, kalau ada perubahan di header, artinya hanya satu halaman header saja yang diubah gitu kan. Kalau misalnya kita tanpa menggunakan include, kalau kita banyak bikin halaman, misalnya 2, 3, 4, atau berapa puluh halaman, mau nggak mau halaman itu harus selalu diubah ya. Nah, dengan include, itu cuma satu halaman header PHP saja diubah, maka halaman apapun, indeks, halaman kontak, misalnya nanti halaman galeri, dan sebagainya, itu tinggal mereload saja. Jadi satu halaman, satu file diubah, itu akan berdampak pada tampilan di banyak halaman. Jadi kita pecah, gitu kan. Ini salah satu trik untuk memudahkan seorang programmer, web programmer, untuk mengedit halaman web. Konten juga, gitu kan. Nah, ini indeks. Kalau kita buka di header PHP ya, kita buka header PHP-nya. Nah, ini seperti ini pecahannya. Ini include, jadi include tadi ya, di indeks ini di include di baris ke 112. Itu kan. Oke. Baris 112 itu kan. Nah, ini ada dipisah di file tertentu ini. Jadi kalau kita ubah, ini saya misalnya ubah kontak, atau jadi bahasa Indonesia kontak gitu ya, maka secara langsung kalau kita buat halaman baru, ya, misalnya kontak.php, ya ada berarti dua halaman ya, satu halaman index.php, yang kedua halaman konten.php, kontak.php, sorry. Jadi kalau kita klik halaman kontaknya, nanti yang keluar menu ini juga gitu. Oke, nanti kita coba praktekkan ya perubahannya melalui kontak form ini. Baik, lihat ke slide. Oke, yang hadir sudah berapa ini? Saya cek dulu. 27, oke. Yang baru gabung, selamat datang. Saya nonaktifkan kameranya ya. Oke. Oh, saya tampilin dulu. Nah, oke, jadi sekarang targetnya kita akan buat sebuah kontak form, membuat halaman baru dari halaman yang sudah dibuat sebelumnya, yang indeks tadi ya, homepage-nya, halaman rumahnya itu, ya. Jadi kalau kita klik salah satu link di ini website kita ya, ada home, tutorial, about me, kontak. Nah, kita fokus ke yang kontak ini. Kalau kita klik halaman ini, maka dia akan masuk ke halaman baru, kontak.php. Ya. Oke, seperti itu. Jadi sesuai dengan slide di halaman kedua seperti ini, ya, menu kontak form. Kita fokus ke sini sekarang. Jadi kalau diklik, nanti dia akan masuk ke halaman baru. Jadi bukan indeks lagi, tapi halaman kontak.php. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, nih saya pakai laser. Ini ada localhost /wd2 budi. Tanpa mengetikkan indeks PHP, dia masuk ke halaman utamanya ya. Tapi kalau kita klik kontak, dia langsung masuk ke halaman wd2 budi kontak.php gitu ya. Oke, saya coba. Misalnya ini wd2 ya. Ini sama dengan index.php. Jadi sama, rumahnya itu di indeks. Nah, sama kan? Oke. Next, kita masuk ke yang slide kedua. Nah, yang pertama kali lakukan adalah kita buka file header.php. Itu edit bagian href ya, tanda pagar ya, diganti karena sebelumnya pagar ya, menjadi kontak PHP seperti gambar di bawah, lalu save. Nah, ini saya coba bikin sesimpel mungkin ya, jadi supaya dipahami. Saya buka header, nah saya ubah menjadi, sebelumnya ini pagar ya tadi tuh, saya ganti jadi kontak.php. Oke, saya simpan.
Ya. Jadi dari include ini, header PHP ini kita ganti jadi kontak.php ya di dalam filenya. Oke, mudah. Setelah itu, slide selanjutnya, buka file index.php, save as menjadi file kontak.php. Kemudian hapus konten PHP dan ganti menjadi kontak form seperti di gambar di bawah. Bingung ya? Oke, pertama buka dulu file index ya. File indexnya ini sudah dibuka. Oke. File indexnya, file homepage-nya, rumahnya kita buka. Lalu katanya di save as ya. Save as menjadi file kontak PHP. Saya simpan file save as di WD2 ya. Oke. Menjadi kontak.php. Kita bikin halaman kedua kontak PHP. Artinya ketika kita mengklik menu kontak di homepage tadi akan masuk ke halaman ini. Saya simpan. Sudah. Setelah itu kemudian hapus bagian konten dan ganti menjadi kontak form. Bagian konten hapus katanya. Nah, ini dia. Bagian konten ini hapus, ganti jadi kontak form. Gitu. Oke. Selesai. Saya simpan. File save ya. Kita coba buka browsernya. Ini saya reload. Selesai. Coba kita klik kontak. Ya. Nah, berantakan. Ya. Pasti berantakan. Ini ada errornya. Warning include contact form. Fail to open no such file or directory di line 116. Ya. Artinya tidak ada file atau directory. Pastinya tidak ada file ya, karena kita belum bikin kontak PHP. Sudah bikin tapi di dalamnya yang kontak formnya belum dibuat ya. Artinya itu. Kita lihat 116 ya. Line 116. Nah, ini dia. No site, jadi nggak ada file kontak form, kita belum bikin kontak formnya. Makanya keluar error seperti ini. Artinya apa? Harus dibuatkan satu file, namanya kontak form dalam file kontak PHP. Jadi bikin file baru lagi, namanya kontak form. Caranya bagaimana? Di slide selanjutnya. Ini sudah oke. Ini dia. Kita buat file kontak form. Jadi error tadi karena file ini belum dibuat. Nah, kan karena di include itunya kontak form ya. Di include ininya kontak form tuh kan. Ini belum dibuat file ini. Makanya dianggap tidak ada file kontak form. No size file or directory di dalam file kontak.php. Apa file yang tidak ada? File yang tidak ada adalah file kontak form. Oleh karena itu kita buat file kontak form. Nah, bagaimana cara membuat kontak form? Bisa diikuti di sini, bisa copy paste atau ketik ulang. Jadi kita butuhkan yang namanya div class ya untuk type HTML-nya, ada row, left column dan card supaya lebih rapi. Nah, utamanya untuk formnya sendiri atau ada di baris keempat sampai dengan baris ke-29. Utamanya ya. Utamanya kontak form itu yang dieksekusi adalah baris keempat sampai baris ke-29. Kalau baris 1 sampai 3 ini dan juga baris 30 sampai 31 ini baris untuk menentukan posisi supaya lebih rapi ya, supaya lebih rapi di dalam di dalam halaman kontak.php ini. Nah, jadi harus ditambahkan div class row, div class left column dan div class card. Kita pakai kelas atribut card supaya lebih rapi. Card itu kalau dilihat seperti ini card. Saya klik home lagi ya, home-nya aktif tidak? Oh, tidak aktif ya. Nah, ini home-nya tadi tidak aktif ya. Kalau saya klik home-nya tidak aktif, berarti saya coba edit dulu. Home-nya ganti ke HTTP localhost ya. Atau pakai root aja. Kalau root dia larinya ke itu ya. WD2, WD 2 Budi 2. Coba jadi seperti ini. Saya simpan. Coba tes dulu ya. Ini saya reload. Oke.
Saya klik kontak ya. Oke, error. Saya balik ke home. Nah, masuk ya. Jalan home-nya. Oke, supaya membedakan. Oke, ini error. Nah, kita bikin kontak formnya. Kita coba ketikkan ya. Berarti ini ngambil dari konten ya. Buat file PHP dan beri nama file dengan kontak form PHP. Nah, ini bisa kita ambil juga dari konten.php. Oke, caranya seperti itu. Saya buka konten PHP. Yang konten nih. Kan ada cut di sini. Saya hapus bagian baris 4 sampai ke ini 22. Nah, jadi kita sisakan ini pasangannya. Div class atau div kurang 1. Bocor, nggak bocor ya. Ini pasangannya di class row udah ada, di class lab column ada. Nah, kita eksekusi di bagian form action. Nah, ini dia intinya sekarang pertemuan ini. Ini kita save as. Kita save as menjadi kontak form katanya tadi kan. Kalau sesuai slide, saya buka slide-nya lagi. Buat file PHP dan beri nama file dengan kontak form ya. Karena saya ngambil dari konten, saya save as aja ya. Kontak form.php. Kontak form.php. Saya simpan. Oke, sekarang kita buat formnya. Ya, form. Itu kan? Saya enter, langsung ada pasangannya. Saya kasih atributnya action. Ya. Action. Itu saya coba tambahkan file baru, saya form aja dulu ya. Kita fokus ke membuat formnya dulu, belum ke eksekusi. Nanti setelah ini kita buat file subform.php dengan database ya. Nanti pertemuan Senin depan database. Kita buat karena kontak ini artinya ada pengunjung website kita, mereka mengisi, nanti isiannya itu tersimpan di database. Kayak gitu. Oke, terus metodenya jangan lupa kalau ini wajib kita gunakan post ya. Jadi ada 2 metode yang ada di teori atau bahan ajaran yang pernah saya bagikan, itu ada metode post, ada metode get. Bedanya apa? Mungkin nanti dijelaskan ya pas waktu praktek. Sekarang kita fokus ke yang membuat formnya dulu. Supaya rapi, kita di dalam form kita sisipkan table. Ya. Oke. Di dalam table itu pernah kita bahas, itu ada tabel row ya, TR. Untuk bikin barisnya. Table itu kan baris dan kolom ya. Nanti kita bikin barisnya dulu. Nah, di dalam table row, dalam baris ada berapa kolom? Coba kita desain 2 kolom. Jadi ada beberapa input ya. Ini kalau saya kasih komentar, ini PHP ya. Sorry. Kalau saya kasih komentar, ini ada baris dan kolom. Jadi membuat dua baris ya. Jadi form inputnya apa aja, misalnya nama lengkap. Membuat form input terdiri dari nama lengkap ya. Jadi nanti orang yang mengunjung itu mengisi nama lengkap ya. Persis dengan kontak itu mirip dengan buku tamu lah ya, boleh dibilang. Nama lengkap, email, kemudian website, kalau punya website, terakhir pesan. Ya, seperti ini inti inputnya. Ini saya pindahkan aja supaya nggak berantakan. Di sini saya seperti ini aja. Oke. Di dalam tabel row berarti ada 2 kolom. Ada berapa baris?
1 nama lengkap, 2 email, 3, 4 ya. 4 baris, 5 baris, sorry. Plus yang tombol kirim dan juga reset. Berarti 5 baris, 2 kolom. Satu kolomnya 2 baris ya. Kita kasih TD. Untuk kolom itu TD. Ya. TD-nya berarti nama lengkap untuk ininya dulu. Oke. Untuk kolom kedua, itu kita tambahkan inputnya. Jadi kalau sesuai itu input ya. Input teks, tipenya teks ya. Name-nya kita kasih nama, harus ada identitas untuk ditangkap. Ini name ini artinya satu isi value dari atribut name yang nanti akan dilempar dan ditangkap melalui metode post dan dikirim ke database. Ya. Namanya harus unik, tidak boleh pakai spasi. Karena ini terkait dengan nama saja. Gitu kan? Oke. Lalu size ukurannya berapa? Lebar kotak inputnya misalnya 30 ya. Oke, ini baru baris pertama. Baris ke-7 sampai 10 ini baris pertama. Oke, coba saya simpan dulu ya. Simpan. Kita coba buka. Apakah yang pasti kalau ini logikanya berarti muncul hanya satu baris ya. Kita buka di ini. Saya reload kontaknya. Seperti ini. Ini kenapa jadi satu kolom ya? Bentar, saya coba perbaiki. Jadi kalau nggak salah ini dihapus. Ini reload. Nah, oke. Berarti ada double bentuknya. Nah, ini baru satu ya. Jadi ketika diklik, saya klik home nih. Ini halaman utamanya gini. Oke. Nah, misalnya ada pengunjung terus mau ngontak kita. Kalau ngontak kita lewat website kita, berarti dia harus mengklik kontak, lalu mengisi nama, ini nama lengkap kan. Terus email, website, dan pesan ya. Lalu klik tombol kirim dan tombol reset ya. Apa itu reset? Nanti kita coba. Saya balik lagi ke sini. Baru satu. Kalau mau diketik ulang boleh atau di copy paste boleh. Saya ketik dulu lagi aja. TR, klik baris, klik TD untuk kolom. Yang kedua tuh email. Oke. Kolom kedua TD lagi. Berarti input lagi. Tipenya tapi tipe email ya, bukan teks. Nah, ini kita name-nya unik, berarti email juga. Size-nya, kalau name ini bebas ya sebenarnya. 30 juga. Oke. Kita coba simpan. Kita reload ini. 2 ya. Jadi rapi. Kalau pakai tabel jadi rapi. Kalau nggak pakai tabel dia nempet-nempet. Itu nama lengkap, email, itu kan. Next. Ini saya copy paste aja. Di blok dari sini ke sini. Ctrl C gitu kan. Ctrl V. Nah, emailnya saya ganti jadi website. Tipenya kita ganti teks, bukan email ya. Ini ganti jadi website. Huruf kecil semua. Saya simpan. Kita buka di ini, browser, reload. Oke, sudah. Ini 30 ya. Kalau misalnya website kita panjang, bisa misalnya 40. Ya. Yang nampak nih, reload. Nah, seperti ini. Oke. Terakhir, tadi pesan ya, ini ya. Nama lengkap, email, itu ada pesan. Kita coba copy paste yang tadi sisanya. Lalu pesan, ketik pesan. Nah, ini tidak menggunakan input, kita hapus. Tag yang kita pakai adalah text area, ya, karena dia banyak ya. Nah, seperti ini. Text area itu untuk inputan paragraf. Ya, kalau misalnya banyak banget kayak blog gitu pakai text area. Tapi kalau dia inputnya sedikit, sebanyak 255 karakter, ya, maksimal menggunakan tipe teks. Ya. Oke, text area. Nah, text area kita kasih ini juga. Kita kasih name ya, identitasnya untuk penangkap
ke database nanti. Kita kasih nama pesan aja ya. Lalu untuk ini di save dulu, kita coba disimpan, kita lihat, kita reload. Ini ukurannya fleksibel ya, seperti ini, bisa diarahkan. Oke, saya reload. Nah, kita pengen ngunci, bukan ngunci ya, kita tentukan ukurannya. Misalnya kalau ini ada size ya, input text email juga size untuk lebar kotaknya. Ini kalau ini dia pakai rows, jumlah barisnya berapa ya, ke bawah tuh berapa. Misalnya untuk rows kita kasih 4, kolomnya calls itu kita kasih jarak misalnya sekitar berapa ya, misalnya 40 ya. Kita simpan, coba kita reload. Nah, ukurannya sama ya dengan di website 40, size-nya 40, calls-nya 40. Kita perbesar misalnya 60, agak besar. Saya simpan, saya buka di browser, reload. Nah, seperti ini. Tapi dia masih ada tanda untuk ini yang menarik, fleksibel seperti itu. Nah, itu dia. Oke. Jadi kita baru saja membuat 2 halaman, ya. Yang satu di halaman home tuh udah selesai ya, tugas kemarin yang pertama. Beberapa mahasiswa sudah mengganti, memasukkan gambar gitu kan. Juga beberapa link sosial media, gitu kan, hyperlink. Ini hyperlink juga. Kalau ini external link ya. Jadi kalau kita klik Instagram, logo Instagram kan langsung keluar Instagram. Itu kan Instagram saya gitu. Nah, kalau saya klik yang ini, yang kontak, ini internal link. Saya klik ini masih di dalam halaman yang sama, di website yang sama. Begitu. Ini, oh ya, tombolnya belum ya, terakhir tombolnya ada 2. Kita masuk ke TR lagi, ketik saja ya, nggak copy paste. Lalu TD untuk kolom, karena ini tombolnya kita call span, atau kalau di Excel itu di merge ya, atau di Word. Kalau di merge itu untuk menggabungkan kolom itu call span namanya. Call span-nya 2, karena ada 2 baris, ada 2 kolom, artinya jumlah yang digabung adalah 2 buah. Ya, kita masukkan tombol ini, tombol kirim. Ya, tombol kirim, tipenya berarti submit ya, bukan teks lagi. Kalau tombol itu tipenya submit, gampang. Tag-nya pakai input, tapi tipenya submit. Kalau ini teks, gitu kan, ini email. Ini submit, name-nya berarti kita nggak usah pakai name, ya, karena identitasnya nggak disimpan. Value-nya ini isinya apa namanya, submit aja lah. Ini boleh huruf besar huruf kecil, tidak jadi masalah kalau value. Coba kita cek, saya simpan, saya reload. Ada tombol submit ya. Jadi kalau sudah diisi, klik submit, maka akan dikirim ke dalam database gitu. Nanti bisa ditampilkan di bawah ini nanti. Komentar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Satu tombol lagi. Itu tombol input juga ya, sama, tapi tipenya itu reset. Untuk mengkosongkan. Kita ini ganti jadi value. Value reset ya, misalnya. Isinya reset. Atau kosongkan. Coba biar kelihatan perubahannya, saya simpan, saya reload. Nah, kosongkan ya, tapi agak aneh ya, saya reset aja ya, reset, saya ganti reset gitu, mudah ya. Kalau dipraktikkan nanti udah, sebentar saya buka ini dulu. Apa?
Oke. Itu untuk membuat form lengkap ya. Ada 4 inputan dengan 2 tombol, submit dan reset. Reset ini apa? Kita coba ya. Saya ketik, ini sudah kesimpan di browser ya. Ada misalnya email, mata, website, misalnya. Kosongkan, saya klik reset, nanti akan dihapus ya, otomatis seperti ini. Nah, ya, gitu kan. Pesan, reset, kosongkan. Tambah reset. Kalau klik submit, belum kita bisa jalankan karena belum dibuatkan file PHP untuk mengeksekusi atau mengirimkan isian ini ke dalam database. Database harus dibuat dulu. Gitu. Oke. Oke, tambahan lagi. Ini kan kalau di slide ini terakhir ya. Kalau di slide terakhir, akhirnya udah selesai. Nah, habis ya. Ini coba kita modifikasi. Misalnya kita pengen ini ada semacam apa istilahnya ya, lupa saya. Mark. Ada yang tidak bisa diklik. Ya. Ini kan bisa diklik, bisa diisi ya. Ini tambahan saja. Nanti saya modif, misalnya di nama ini saya ketik disable. Nah, ini disable juga. Ini. Kalau saya reload kontak formnya, nah ini nggak bisa diketik ya, mati dia inputnya. Email saja yang bisa. Gitu. Terus apa lagi ya? Sudah ada isinya. Kalau sudah ada isinya, artinya misalnya untuk apa ya? Nama kita tambahkan value misalnya. Ini untuk kasus lain, value, misalnya ketik Budi Sunario ya. Artinya value nilainya itu ditetapkan Budi Sunario. Saya simpan. Coba kita lihat. Saya reload. Sudah ada nama Budi Sunario di dalam dan tidak bisa diedit. Ya, artinya ini untuk kasus lain ya. Misalnya kita lagi isi form, misalnya di portal atau di apa. Ketika loginnya misalnya login saya, login di Sunario, dia ketika mengisi data, nama lengkapnya udah ada, langsung nama saya tercantum. Jadi nggak usah diisi lagi. Gitu. Dia ngambil dari database nama saya, terus di disable, jadi nggak bisa diinput ulang. Gitu. Ada juga yang marking, apa namanya? Lupa saya istilahnya. Marking. Ya, artinya ini nggak dipakai ya kasusnya karena kita ketik manual. Disable-nya juga dihilangkan. Ini kita pakai ini penutup, boleh juga enggak. Kalau saya kasih penutup aja, karena dia text area enggak, karena dia tidak ada pasangan. Oke, saya simpan. Oke, beres seperti ini. Pertemuan ke-9 hari ini, jam 11. Sebentar ya. Jadi saya nggak banyak-banyak, takutnya nanti pusing. Cuman untuk tujuannya kita menambahkan satu halaman baru, halaman kontak. Kita tambahkan 4 buah parameter input, nama lengkap, email, website, dan pesan. Dan juga 2 tombol untuk submit. Nanti kita coba praktekkan. Nah ini kalau diklik kan save form ya, not found karena belum dibuatkan filenya. Dan tombol reset. Itu reset. Oke. Apa lagi ya? Nah, bisa dipraktekkan juga ini kita bikin home gitu kan, klik kontak. Nah, untuk tutorial about me itu bisa juga buat sendiri. About me ini masih kosong. Oh enggak, dia external link ya. Oke, ini sama kayak Instagram tadi, buka halaman baru. Ya. Tutorial masih kosong. Minimal untuk yang kasus ini 2 halaman lah minimal. Jadi saya nggak terlalu berat juga. Jadi sampai dengan UAS nanti kita pembelajarannya tujuannya kan
web developer 2 lebih expert, kita bisa bikin website pribadi, portofolio atau CV, minimal 2 halaman. 1 halaman di home ini yang kita sudah edit isinya, ya. Ada external link ke Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube misalnya. Juga ada bisa menyisipkan foto. Yang kedua, kita bisa membuat halaman kontak form ya. Di dalamnya ada forum, kontak yang di dalamnya ada forum. Oke. Lalu kita pengunjung bisa mengisi atau menambahkan pesan dalam kontak ini. Nanti ini terhubung dengan database. Jadi pertemuan minggu depan kita buat database untuk pesan. Ya. Jadi yang diaktifkan kalau di sini di mesinnya di SAM nih, Apache dan MySQL kita aktifkan nanti. Minggu depan kita buat database-nya. Minggu depannya lagi baru kita buat script PHP untuk query untuk mengeksekusi tambah data. Ya. Tambah data ini berarti isi form. Mungkin minggu depannya lagi kita coba tambahkan untuk menampilkan data pesan yang masuk ya. Jadi dari misalnya ada 3 pesan yang masuk, nanti tampil di sini 3 buah. Kalau ada 10 buah. Ada 100 buah, berarti ada 100 buah panjang sampai ke bawah. Akan kita sort berdasarkan waktu ya. Misalnya waktu yang paling dekat itu yang paling di atas urutannya. Yang paling bawah itu berarti yang pertama kali ngirim pesan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 1000 pesan, gimana caranya? Panjang banget ke bawahnya. Nah, itu ada trik lagi, dibikin per page, per halaman per 10 misalnya. Ya. Sama kayak pencarian Google kan. Kalau kita buka Google, ya, Universitas Bung Hatta atau UBH saja, itu kan ditampilkan per 10 ya. Artinya ada next ini. Next, ada page 1, rank 1. Kalau ini berdasarkan pencarian, yang paling banyak dicari berarti yang paling di atas. Gitu. Ini sudah selesai berarti. Cuma 1 jam kuliahnya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau dibahas pertanyaan kemarin? Yang pertanyaan kemarin itu yang Google Form ya, nomor berapa tuh? 5 atau berapa? Diacak. Itu ada satu pertanyaan yang jawabannya lupa saya kasih tanda yang betul yang mana. Artinya di pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang dianggap bonus 1. Semua dianggap benar jawabannya ya. Karena saya salah membuat soal. Ya, coba kita lihat buka dulu yang pembahasan kemarin di Google Form ya, office.com. Saya buka. UMK web developer ya. Oke, dikirim ke SMS. Sebentar, saya kasih kodenya dulu. Tunggu SMS masuk. 224790. Oke, dari Microsoft ada SMS-nya sudah masuk, di cancel. Oke, seperti ini ya. Responnya ada 45. Terakhir yang isi Sarah. Kedua terakhir Varilian Indra Putra. 3 terakhir Dendi Dwi Saputra. Atas responses. Oke, ada satu pertanyaan yang dijadikan nomor berapa ya? 5. Ini ya kalau nggak salah. Ada yang nanya kemarin. Apa namanya yang nanya ya? Yang nanya itu Jonathan. Soal nomor 5, apakah tidak keliru Pak? Bukan persis sama nomor 5. Karena PHP dan ESP hanya bisa diakses dari sisi server side. Nah, betul. PHP dan ESP hanya bisa di sisi
server side. Kalau ini client side ya. Pertanyaannya, script atau bahasa pemrograman yang bisa dieksekusi dari sisi klien adalah HTML. Gitu. Ya, ini karena kemarin saya belum dikasih bobot. Bentar, ada tamu. Karena saya belum kasih bobot. Dari FEB. Iya, Pak. Oh. Atau sama langsung di sebelah gimana? Ya, sama Bu Dewi. Nanti saya masih kuliah, bentar. Ya. Ya. Oke, ada tamu ya, barusan. Nah, ini yang dianggap semua jawabannya sama ya. Sama, betul semua, sorry. Jadi yang salah juga nanti dianggap betul. Karena saya lupa memberikan checklist ini, mau ini yang betul. Ini kalau dari sisi pembuat soal seperti ini, yang correct answer ini, saya lupa checklist waktu itu. Jadi kosong ya kalau nggak salah. Oke, ini sudah diperbaiki, tapi nggak apa-apa. Yang merespon, alhamdulillah, 45. Kita ada berapa ya? Ini ada 29, berarti nggak semuanya masuk. Kalau di portal itu ada 45 ya. Satu M13. Ntar saya cek. Agak lambat. Tahun akademik 2021. RKJ. Ke RKJ. Sing. Ini 45 ya. Bukan 47. Berarti udah dianggap semua. Nah, di recheck aja. Insya Allah dalam minggu ini, akhir minggu ini, paling telat nilainya udah bisa dimasukkan. Oke. Nah, ini bisa dicek untuk yang nomor 4 ya, yang soal nomor 1 nih. Yang salah jawab 8, 79 ya. Yang betul 36. Ini salah nih. Nah, ini dianulir. Dia nggak betul semua ya. Padahal yang jawab salah, banyak yang salah nih. ASP. ASP itu aktif server page. Harusnya ini yang betul. Ini 37 yang betul. Ini 43. Oke. Ini betul semua nih. PHP Restore Sendrop betul. Ini ada yang salah, jawab 1. Yang bukan termasuk kategori. Nah, ini kata menjebak. Yang bukan termasuk browser ya. Ini masih editor. Ini masih ada yang salah jawabnya. Kata kiri, kata kanan atau justify. Rata-rata betul. 22. Ini untuk nampilin list ya. List seperti gambar. Lembar itu 1, 2, 3 ya. Berarti order list OL. Kalau UL ini order berarti titik. Simbol. Ini masih banyak yang salah juga. Ini. Waduh, checklistnya nggak ada juga. Jawaban. Banyak yang dianulir nih. Anulir apa sih? Enggak juga. Yang betul ini. Oke, saya cek lagi paling bawah. 40. Ini jawabannya justify ya. 42 betul. Paragraf P. Kalau H1 itu heading. Betul B. Ini yang betul. Yang betul B. Menjebak nih LP ini salah. Harusnya SRC ya. Salah. Sikatan masih ada yang salah. Pasca hypertext professor. Walaupun P di sini diartikan sebagai apa ya? Bukan P-nya sendiri tapi hypertext processor. Ini yang saya nggak masuk ya.
Maksudnya P di sini apa gitu. Ini terjebak nih pasca. Ini sintak PHP. 13 orang yang betul. Misalnya salah. Karena yang betul itu tergabung nih ya, studi sastra. Karena ini tidak ada spasi di sini. Tidak ada spasi antara prodi sastra Inggris dengan prodi studi dengan program studi dengan sastra Inggris tidak ada spasi. Artinya nanti tergabung dia. Studi dalam sastra ini jadi tergabung nanti. Yang B. Penambahan komentar masih ada ya, betul semua, betul banyak ya. Ini kecuali kalau ini bisa ya, berarti yang pagar ini nggak bisa. Ini di Python ya, bukan PHP. Ini yang bukan termasuk kategori variable PHP, variable utama. Yang betul tuh konstan betul, user juga betul. Ini sudah kita praktekkan ya. Variable user contohnya ini, prodi ya, $prodi ini variable user. Masih ada yang jawab yang salah 10 orang. Nah, untuk yang esai nanti kita cek satu-satu manual. Oh, ini lebih ke komentar ya. Pertanyaannya apa? Atau pendapat? Manfaat apa yang bisa Anda peroleh ketika belajar web programming? Seperti apa yang ingin Anda bangun? Ya. Jadi supaya jadi secara nggak langsung, kenapa saya buat open book ya? Yang untuk multiple choice-nya saya bikin open book. Jadi secara nggak langsung baca-baca gitu kan, jadi belajar lagi gitu. Saya pahami di sini karena banyak yang teknis, mungkin nggak terlalu paham ya, karena memang bukan bidang studinya juga gitu. Tapi tetap dituntut harus bisa, gitu kan. Jadi opsional juga. Jadi ketika lulus sebagai sarjana S.Hum ya, dari prodi Inggris, mungkin ada nilai lebih. Ini dia bisa bikin website pribadi minimal yang sederhana, gitu kan. Jadi saya buat dalam bentuk soal seperti ini, multiple choice open book. Secara nggak langsung baca-baca lagi, gitu kan, korek-korek bahan ajar. Yang dua terakhir itu esai. Esai itu lebih kepada nggak ngelihat ya, nggak textbook atau open book. Dia minta dari mahasiswa sendiri untuk bisa menyampaikan, menjawab berdasarkan pendapat atau komentar. Oke, kalau ini artinya nilai bobot nilainya mungkin rata-rata besar ya. Kita lihat seperti apa jawabannya nanti. Oke, jadi review UTS ya, nggak apa-apa ya. Nah, untuk UAS, sama. Jadi kalau saya rencanakan untuk UAS sama, jadi pakai multiple choice juga, pakai Microsoft Form. Saya permudah open book, artinya melihat dari bahan ajar, tidak dari bahan yang lain, tidak googling dan sebagainya ya. Bisa jadi soal yang UTS ini diulang lagi gitu ya, hanya beberapa soal ya, tapi saya ubah kalimatnya pasti. Yang kedua untuk UAS nanti tugas besarnya itu melanjutkan tugas awal yang nomor 1. Yang tugas pertama yang kemarin ya. Jadi seperti ini tadi, buat kontak, orang tuh bisa ngisi, tampil hasil dari pesannya di website kontak ini. Artinya apa? Kita juga bikin database-nya. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan. Silakan, saya buka sekitar 5 menit maksimal. Suara saya jelas ya? Apa pusing? Saya tunggu agak 5 menitan. Ada kuliah lagi hari ini? Ada ya? Kalau nggak salah ya siang. Ada. Cek dulu yang lain. SMS, oke sudah terkirim. Oke, ini saya rekam supaya nggak berat di download kali ya. Saya coba upload di YouTube nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya?
Saya upload juga lah beberapa rekaman terakhir kemarin sama yang ini ke YouTube nanti. Mudah-mudahan ada waktunya nanti sempat saya upload di YouTube. Oke, ini sudah direkam. Ada berapa rekaman berarti ya? Kadang waktunya nggak ini juga. Oke, nggak ada kayaknya ya. Kalau nggak ada saya nggak paham. Coba saya Sofia, Fauzia, Daniel. Yang terkendala silakan sampaikan di Japri ya, boleh. Kalau misalnya nggak bisa di grup, Japri via Telegram boleh, via WA juga boleh. Silakan sampaikan ada punya kendala, mudah-mudahan nanti bisa kita carikan solusinya ya. Mungkin dari sisi codingan, script atau dari sisi instalasi mungkin ada yang kendala, nanti kita cari solusi terbaik. Kalau dari Prodi Sastra Inggris ada informasi nggak kuliah tatap muka langsung dari luring? Ada info nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Tahun besok setelah UTS ya. Jadi akhir semester ini tuh bulan Februari kalau nggak salah. Semester genap besok apakah offline atau enggak gitu ya. Nah, kita ada sempat nggak nih ketemu nggak untuk web developer nih? Apa full online sampai UAS? Kalau nggak ada ya berarti next time kita ketemu di mata kuliah lain mungkin. Oke. Oke, hanya 1 jam ternyata ya. Karena materinya sedikit juga, saya nggak banyak-banyak. Kalau saya tadinya rencana mau saya tambah pakai buat database gitu. Tapi khawatirnya nggak cukup sampai jam 12 karena itu agak lama. Jadi saya bagi 2 aja. Sekarang fokus ke formnya dulu. Walaupun sedikit, yang penting bisa dipahami dulu. Bisa enggaknya bisa dipraktekkan nanti. Ya, ini jadi bagian tugas loh. Jadi artinya kalau bisa dipraktekkan karena ini nanti jadi bagian tugas. Ya. Oke, kalau misalnya kita lihat rata-rata sulit sekali, nanti saya cari solusi ya, memudahkannya seperti apa. Bisa jadi shortcut saya dikasih ke grup ya. Nanti. Tapi usahakan tidak seperti itu dulu. Usahakan dulu melanjutkan tugas yang pertama. Karena saya lihat juga beberapa ada yang sudah bisa ya. Ada yang sudah bisa, atau mungkin bisa jadi ada yang sudah punya website sendiri ya. Walaupun tidak ngoding dari nol, atau mungkin ada yang udah ngoding dari nol. Ya. Oke, ada mau disampaikan? Sudah 5 menitan tadi? Tidak ada? Karliani, Meidi, Sofia, Fauzia, Daniel, Faren, Adriansah, Arif, Bunga Jahra, Dendi, Ina, Febriana, Anissa, Ica ya, Robi Kodri, Nurul Fajriya, Ayu Rahmadillah, Rahman Wahyu, Ajatul Alifah, Ajijah ya, Wiki Media, Ale, Nirma Yulita, Indah Aflensia, Askia Salami, Durab Niramawati, Efrida Putri, Masita, Yagi Jawanda, Dea Yaisa, Siti Aisyah Aulia, juga Vi. Vi ini nama asli siapa ya? Vi yang bunga matahari ini. Ini siapa? Di grup. Saya Pak Fitri Zahanita Putri. Fitri Zahanita. Panggilannya Vi gitu ya. Vi panjang ya. Vi Fitri. Fitrinya hilang. Oke. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian untuk kuliah hari ini. Sampai jumpa Senin depan. Mudah-mudahan bisa ketemu. Hari Senin depan tanggal 29 ya. Aduh, saya nggak tahu nih ada jadwal ini nggak. Harusnya ada RKT pagi ini, tapi kayaknya nggak jadi diundur. Mudah-mudahan nggak diundur, nggak minggu depan. Jadi bisa ngebahas kita mengenai database. Jadi kita Senin depan tanggal 29 kita rencanakan untuk kuliah mengenai database MySQL atau MariaDB ya.
kita buat database pesan yang ini melanjutkan. Setelah itu kita hubungkan antara form ini dengan database yang kita buat ya. Oke, makasih banyak semuanya yang sudah berkesempatan hadir. Tadi sudah saya panggil namanya satu-satu ya. Secara nggak langsung absen ada sekitar 30, berarti ada 16 yang nggak masuk. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari atau dibantu ya untuk yang sisanya. Atau yang baru join, mungkin bisa cek di Wan Ajar, pelajari sendiri, atau nanti lihat video rekaman video ini ya. Saya permudah aja. Makasih banyak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Kasih, Pak. sama-sama. Saya N ya, Liv ya. Baik, Pak. Nanti di chat. Terima kasih.